Perkenalkan, nama saya Evanda Dwi Ramadan. Halo, perkenalkan, saya Elfrida Tasyata Soid. Saya Nursada Devi. Saya Feby Fiona. Dan saya Faruk Maulana Rahman, dan kami akan menjelaskan bagaimana UMKM di dalam video ini. Apa itu UMKM? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang biasanya dijalankan oleh perorangan atau kelompok kecil dengan modal terbatas. Contohnya seperti pedagang kaki lima, warung, atau usaha rumahan. UMKM ini sangat penting karena bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga membantu memenuhi kebutuhan hidup dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, mengapa UMKM itu penting? UMKM itu penting karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya, usaha kecil seperti warung makan bisa membuka lapangan kerja bagi keluarga atau warga sekitar. Selain itu, UMKM juga menjadi sumber pendapatan utama masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal karena menggunakan bahan baku dari daerah sekitar. UMKM juga lebih tahan krisis karena fleksibel dan mudah beradaptasi. Contoh-contoh UMKM. Contoh UMKM yang sering kita jumpai antara lain yaitu petani, nelayan, industri rumahan, usaha kecil, usaha kerajinan tangan, pedagang kecil, dan pengecer koran. Mungkin di sekitar rumah kita juga banyak UMKM seperti ini, bahkan keluarga kita sendiri ada yang menjalankannya. Tujuan UMKM mewujudkan struktur perekonomian seimbang, keadilan, dan berkembang. UMKM bertujuan menciptakan perekonomian tidak hanya dikuasai usaha besar, tetapi memberi kesempatan yang adil bagi usaha yang kecil dan menengah agar ekonomi tumbuh merata. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM usaha menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Diharapkan agar mampu berkembang, berdaya saing, tidak tergantung pada bantuan, serta mampu bertahan menghadapi persaingan dan perubahan ekonomi. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan tenaga kerjaan, pemeratan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. UMKM berperan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong ekonomi daerah, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM. Masalah-masalah yang sering dihadapi yaitu masalah internal. Pertama yaitu rendahnya effectiveness tenaga pengelolaan UMKM. Pengelolaan UMKM masih kurang memiliki kemampuan manajemen, perencanaan usaha, dan pengelolaan keuangan yang baik. Kedua, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar perbankan. UMKM sering mengalami kekurangan modal dan sulit oleh pinjaman dari bank serta kesulitan memperluas pemasaran produk. Ketiga, kemampuan pengusaha teknologi yang masih kurang. Kemampuan pengusahaan teknologi yang masih kurang. Rendahnya penguasaan teknologi UMKM belum optimal. Memanfaatkan teknologi modern yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran, sehingga daya saingnya masih rendah. Perkenalkan, nama saya Evanda Dwi Ramadan dari kelompok 5. Oke, sekarang saya akan menjelaskan masalah eksternalnya. Yang pertama itu iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. Yang kedua itu kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagai yang diharapkan. Yang ketiga itu kurangnya dukungan. Kurangnya dukungannya ini itu bisa kayak perizinannya itu berbelit-belit, pajak yang agak tinggi yang jadi memberatkan oleh usaha-usaha yang kecil atau UMKM. Yang keempat itu masih kurangnya pembinaan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sini juga ada 3 elemen pengendalian UMKM. Yang pertama itu pengendalian keuangan. Banyak UMKM tidak berkembang bukan dikarenakan produk yang dia jual, tapi bagaimana dia mengelola keuangannya, seperti
keuangan usaha bercampur dengan keuangan pribadi, tidak ada pencatatan yang jelas. Yang ketiga itu pemilik usaha tidak mengetahui apakah usahanya untung atau rugi. Dari ketiga masalah di atas, pemilik UMKM bisa membuat solusi dari ketiga masalah ini, yaitu yang pertama itu pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Uang usaha itu harus dipisahkan dengan uang pribadi karena usaha itulah akan dipakai untuk membeli kekurangan dari usaha kita lagi. Misalnya jika kita kekurangan barang stok tertentu, kita bisa memakai uang dari hasil usaha kita. Yang kedua itu catat semua pemasukan dan pengeluaran. Setiap transaksi apapun itu harus dicatat, termasuk pemasukan atau hasil penjualan, pembelian atau pembayaran dari biaya operasional. Yang ketiga, kelola arus cash atau cash flow. Harus selalu tahu kapan kita stok produk atau pengeluaran yang kita keluarkan, dan pastikan untuk selalu menyediakan uang kas, dikarenakan salah satu masalah umum dari pelaku UMKM ialah banyak memberi piutang namun tidak melihat uang kas yang dia punya. Yang keempat itu tentukan harga jual dengan benar. Harga jual yang ditentukan setidaknya harus menutupi modal yang dikeluarkan. Dan ketika kita sudah melihat harga yang menutupi modal, di situ kita bisa menambahkan dari harga jual kita ke nominal yang ditentukan untuk mencari keuntungan. Setidaknya kita menghitung hasil penjualan dalam per bulan. Yang kelima, sisihkan dana cadangan. Dana cadangan yang disiapkan untuk mengatasi keadaan mendadak yang dimana tidak mengganggu keuangan pribadi kita. Ideal dalam menyiapkan dana cadangan yaitu minimal 3 bulan modal kita dan maksimal 6 bulan dari modal kita. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elemen pengendalian UMKM dalam bidang pengendalian keuangan. Banyak UMKM tidak berkembang, bukan karena produknya tidak bisa dijual, tetapi karena pemilik usaha tidak tahu bagaimana mengelola keuangan tersebut. Seperti keuangannya bercampur, uang pribadi dengan uang usaha, dan juga tidak ada pencatatan yang jelas, dan pemilik usaha tersebut tidak tahu bahwa dia itu untung ataupun rugi. Di sini saya akan memberikan solusi tentang masalah tersebut. Yang pertama, memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Pemilik usaha itu harus memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Uang usaha ini akan digunakan untuk membeli kekurangan dari usaha tersebut. Misalnya, kita akan membeli kekurangan barang untuk usaha tersebut. Yang kedua, kita akan melakukan pencatatan pemasukan maupun pengeluaran. Kita harus detail dalam pencatatan tersebut agar kita tahu bahwa kita untung ataupun rugi. Yang ketiga, kita melakukan kelola arus kas. Kita itu sebagai pemilik usaha harus tahu bahwa kita itu memiliki stok produk ataupun pengeluaran yang harus dikeluarkan, dan kita harus selalu menyediakan kas agar sewaktu-waktu kita memiliki kekurangan ataupun utang, maka kita dapat menggunakan uang tersebut. Yang keempat itu kita harus menentukan harga jual dengan yang benar. Kita harus tahu berapa harga produk ini dan harus bisa menutupi modal dari produk ini. Dan kita harus mendapatkan untung walaupun sedikit, dan itu harus kita dapatkan. Yang kelima itu kita harus sisihkan dana cadangan. Kita tidak tahu bahwa kita akan waktu-waktu melakukan musibah. Jadi kita harus menyediakan dana cadangan tersebut minimal 3 bulan modal kita untuk beberapa hari. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana pencatatan kas ya. Jadi kalau kalian lihat di tabel ini, itu per tanggal dicatat gitu, apa yang dibeli dan apa yang dijual gitu. Kalau kalian lihat di tanggal 1 Desember modal awal, contoh kita lihat modal awalnya 1 juta.
Di tanggal 1 Desember itu juga kita mendapatkan penjualan, yaitu di mana hasil untung kita nih 1.300.000 dan kita beli bahan kopi. Nah, ini suatu bahan baku yang dijual untuk menjual kopi lagi, yaitu sebesar 150. Total 1.150.000 di tanggal 1. Di tanggal 2 penjualan bertambah lagi menjadi 400. Dari 400 menjadi 1.550.000 dan di bulan kedua dan di tanggal 2 itu juga adanya biaya pembayaran listrik dan air sebesar 100. Jadi adanya pencatatan yang jelas, guys. Jadi pencatatan yang jelas itu membuat bagaimana kita bisa melihat apa saja sih yang kita sudah jual dan kita beli begitu ya. Nah, karena kita sudah lihat apa yang sudah kita beli ibaratnya dan jual, kita bisa lihat juga nih barang-barang apa aja sih yang sudah habis. Kita bisa beli barang-barang yang sudah habis itu. Jadi kita tidak beli barang yang masih belum ada, teman-teman. Oke, di slide selanjutnya. Ini adalah pengendalian kualitas. Ini pengendalian UMKM yang kedua. Yang saya lihat dari masalah pengendalian kualitas ini adalah satu, barang yang tidak selalu bagus, dan kedua, tidak adanya standar kualitas barang yang jelas. Maka dari masalah yang saya lihat di sini, kami bisa memberikan solusi dari kedua itu, yaitu pertama, menetapkan standar kualitas. Bagaimana standar kualitas ini dimaksud? Contoh di toko roti lagi. Jika kita menjual suatu roti yang bahkan kita tidak tahu apakah itu layak dimakan atau tidak, apakah itu benar, apakah itu bisa dijual atau tidak, apakah itu menguntungkan? Tidak pastinya, teman-teman. Setidaknya makanan kita itu tidak menurun untuk kualitasnya, melainkan konsisten dari awal kita menjual sampai berapa tahun kemudian. Contoh, jika kita menjual roti coklat, apakah coklat itu lebih banyak daripada yang biasa sebelumnya? Itu harus dikonsistenkan, teman-teman. Dari awal sampai sekarang, contohnya saya menjual begitu kan, itu coklatnya harus tetap banyak. Contoh itu adalah standar kualitasnya gitu. Dan yang kedua adalah mengontrol bahan baku yang dipakai. Tentunya untuk ingin mencari kualitas yang bagus, pasti bahan bakunya harus berkualitas juga. Jadi bagaimana kualitas produk itu tergantung dari bahan yang dipakai untuk membuat produksi tersebut. Oke, di slide selanjutnya adalah pengendalian operasional. Nah, yang saya dapat lihat, pengendalian operasional ini terbagi atas 3 masalah ya, teman-teman. Yaitu pertama, kegiatan usaha berjalan tanpa prosedur yang jelas. Yang kedua, pemilik mengerjakan hampir semua hal sendirinya. Dan ketiga, tidak ada kontrol atas waktu stok dan proses kerja. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Di poin pertama, kegiatan usaha berjalan tanpa prosedur yang jelas. Prosedur yang jelas ini dikarenakan keterbatasan edukasi ya dari pemilik UMKM. Mereka biasanya tidak mengetahui apa sih yang perlu dilakukan dulu untuk melakukan suatu usaha gitu. Jadi tidak adanya prosedur atau langkah-langkah yang tepat dalam membuat suatu usaha, teman-teman. Itunya agak rumit bagi pelaku UMKM. Yang kedua adalah pemilik mengerjakan hampir semua hal sendiri. Nah, dikarenakan pelaku UMKM ini juga modalnya terbatas, mereka tidak ada kekuatan untuk mengupahkan suatu karyawan ibaratnya, suatu pekerja begitu. Otomatis apapun yang dikerjakan di suatu usaha tersebut itu pure dari pemiliknya. Kalaupun juga dia memperkerjakan 1 ataupun 2 orang, itu pun juga dia masih sangat kewalahan begitu ibaratnya, teman-teman. Yang ketiga adalah tidak adanya kontrol atas waktu, stok, dan proses kerja. Nah, ini kadang mempengaruhi bagaimana kinerja usaha tersebut. Dikarenakan tidak adanya kontrol atas waktu. Contoh, mereka itu selesainya tidak tentu, dari kadang jam 5, kadang sampai malam banget gitu kan. Otomatis produk yang dihasilkan juga itu dia tidak selalu mempunyai kualitas yang bagus, teman-teman. Kadang bisa jadi lebih jelek, kadang bisa juga lebih bagus. Jadi pelanggan yang menerima produk tersebut itu memiliki feedback yang beda-beda, teman-teman. Ada yang bilang usaha kita jelek, ada yang bilang usaha kita bagus. Itu pun kalau kalau konsumen salah satu konsumen bilang usaha kita bagus, belum tentu di kedepannya pada saat dia beli barangnya itu akan bilang bagus lagi, dikarenakan tidak adanya penjagaan atau suatu kontrol terhadap
itu tersebut waktu, stok, dan proses kerjanya. Proses kerjanya ini yang paling sangat diutamakan teman-teman, begitu. Nah, contoh-contohnya seperti apa nih? Ada contoh dalam suatu alur pemesanan. Contoh menjadi alur pemesanan dari adanya suatu pesanan ibaratnya kita bisa melakukan produksi. Dari produksi itu lanjut ke pengemasan dan pengiriman. Maksudnya prosedur sederhana aja gitu bisa membuat kita menjadi kerjanya lebih berkualitas, teman-teman. Yang kedua adalah pengendalian persediaan atau stok. Stok yang tidak dikontrol bisa menyebabkan yaitu pertama kekurangan bahan baku dan penumpukan barang yang rusak. Kadang jika kita menyediakan stok terlalu banyak, kita tidak tahu sampai kapan ini bisa habis. Otomatis stok yang kita simpan itu juga rusak atau kadaluarsa ibaratnya gitu. Otomatis perlu pengendalian stok juga di sini. Minimal untuk sebulan kita stok seberapa, untuk penjualan targetnya emang berapa, untuk biasa di bulan itu, untuk per bulan itu rata-rata produk habis berapa. Jadi kita bisa hitung juga itu, teman-teman. Kalau kita sudah tahu rata-ratanya, ya setidaknya kita bisa menyiapkan produk itu dengan angka yang sama dengan rata-rata produk yang habis setiap bulannya ibaratnya. Jangan terlalu banyak juga ataupun terlalu kecil begitu. Selanjutnya di slide selanjutnya itu adalah pengendalian waktu dan jadwal, yaitu waktu operasional sangat penting untuk ditemukan pada pelaku UMKM seperti waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur, bahkan waktu lembur jika diperlukan, agar kinerja yang diberikan terhadap pekerjaan tetap konsisten dan tidak penurunan kerja secara signifikan. Contoh, kita harus menentukan jam buka dan tutupnya yang jelas. Yang kedua adalah target waktu produksinya, dan yang ketiga adalah jadwal pengirimannya harus tepat waktu. Begitu, teman-teman. Oke, di poin selanjutnya adalah pengendalian biaya operasional. Nah, biaya kecil ini kadang kita acuh tak acuh, tapi tapi harus kita perhatikan juga, teman-teman. Kadang salah satu poin kesalahan kecil pun itu dapat berdampak besar terhadap usaha. Contoh, kita lupa membayar biaya listrik. Dikarenakan kita lupa membayar biaya listrik, ada beberapa jam terbuang untuk menunggu listrik nyala lagi. Otomatis kinerja yang biasanya lebih bagus untuk hari itu menjadi tidak bagus dikarenakan listriknya yang perlu menunggu untuk menyala, ibaratnya seperti itu ya, teman-teman. Yang kedua juga seperti transportasi dan bahan pendukung gitu. Di slide selanjutnya adalah analisis bisnis UMKM nih. Nah, yang saya tahu dalam analisis bisnis UMKM yang kami analisis, yaitu pertama, terlalu longgar dan terlalu kaku. Maksud dari terlalu longgar dan terlalu kaku ini ialah pertama, usaha bocor dan tidak efisien. Kadang pelaku UMKM terlalu melonggarkan apa yang menjadi produk mereka. Kadang produk mereka merasa udah bagus, tapi para konsumen itu merasakan sebaliknya dari pelaku UMKM tersebut. Yang kedua adalah terlalu kaku. Maksud dari kaku ini bagaimana? Terlalu kaku yaitu dia susah beradaptasi di kalangan masyarakat. Dia susah beradaptasi dikarenakan mereka memiliki itu tadi, keterbatasan modal. Dikarenakan keterbatasan modal ini, mereka susah untuk beradaptasi. Contoh, dalam suatu iklan begitu, mereka susah untuk beriklan dikarenakan modal tersebut. Mereka juga susah untuk menaikkan produksi mereka dikarenakan tenaga kerja yang terbatas. Mereka juga susah untuk menyiapkan suatu barang yang berkualitas dikarenakan produksi mereka itu harus dihitung dulu untuk karyawan dengan karyawan segini bisa berhasil berapa dengan kualitas yang sama, seperti itu. Yang kedua, ini kekuatan dari bisnis UMKM. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang cepat. Dikarenakan pelaku UMKM cuma satu orang ya, teman-teman ya, jadi nggak ada pihak-pihak lain. Jadi pelaku UMKM itu bisa lebih cepat mengambil keputusan, langsung membuat keputusan begitu. Contoh, ada suatu masalah di usahanya, dia bisa memutuskan apa yang perlu dilakukan. Contoh, arus kas untuk penjualan itu ternyata ada kekurangan, itu perlu disesuaikan. Makanya jadi langsung pelaku UMKM itu turun tangan untuk melihat itu, begitu maksudnya.
Dampak positif yaitu pertama, jika ada masalah cepat ditangani, dan yang kedua adaptif terhadap perubahan pasar. Oke, jika ada masalah cepat ditangani, betul, itu salah satu dari poin pertama tadi. Jadi pengambilan keputusannya cepat. Dan yang adaptif terhadap perubahan pasar. Perubahan pasar ini yang dimaksud perubahan pasar yang kecil ya. Jadi nggak menengah, jadi nggak terlalu skalanya besar banget, namun bisa beradaptasi lebih cepat juga. Dan yang kedua adalah pemilik bisa langsung terlibat dalam operasional, keuangan, dan kualitasnya. Contoh risiko kecurangan lebih kecil. Dan yang kedua adalah kesalahan cepat terdeteksi. Nah, ini menyangkut juga ke poin pertama tadi, yang dimana dikarenakan UMKM itu terjun langsung ke suatu usahanya, mereka bisa mendapat mencari keputusan dan melihat kesalahannya secara langsung begitu. Oke, di slide kedua, poin selanjutnya adalah fleksibilitas tinggi dalam pengembalian. Oke, kalau kita lihat di sini adalah kalau adanya suatu darurat ya, ibaratnya kita lihat kondisi darurat, UMKM itu cepat beradaptasi teman-teman. Maksudnya fleksibilitas dalam pengoperasiannya itu lebih pengoperasionalnya itu lebih cepat gitu. Jadi contoh, adanya pesanan lebih banyak dari hari itu, ya udah kita bisa mengubah jam operasionalnya lebih lama sampai malam contohnya, ibaratnya kan. Yang kedua adalah menyesuaikan jumlah produksi. Jumlah produksi ini kita harus tahu dulu jumlah produksinya. Kalau emang dari kemarin-kemarin kita sudah tahu jumlah produksinya segitu, kita sanggup, kita bisa langsung membuatnya, ibaratnya gitu. Namun kelemahannya bagaimana? Yaitu tadi ketergantungan tinggi pada pemilik. Kadang pemilik itu terlalu terlalu khawatir mengenai usahanya. Jadi kadang mereka membuat keputusan itu terlalu cepat begitu. Yang kedua adalah minimnya standar formal ya. Begitu. Kita rata-rata, karena kita tahu pelaku UMKM itu rata-rata menengah ke bawah maksudnya. Jadi mereka tidak tahu mengenai standar formal yang dimiliki dalam suatu usaha begitu. Yang ketiga adalah pengendalian bersifat reaktif dan preventif, serta yang keempat keterbatasan pengetahuan manajerial. Yang saya sebutkan tadi, bagaimana edukasi terhadap pelaku UMKM itu masih kurang di segi manajemen. Oke, itu untuk poin selanjutnya. Saran perbaikan kita untuk UMKM. Yang pertama itulah buat semuanya tercatat. Buatlah semua keuangan tercatat atau terdokumentasi. Hal ini untuk men-track apa saja yang dikeluarkan dari modal dan apa saja yang masuk sebagai penjualan. Yang kedua adalah melihat masa penjualan yang ramai. Kita harus lihat juga kapan masa penjualan kita ramai dan kapan masa penjualan kita sepi. Contoh di bulan April sampai Juni itu penjualan kita lagi rame-rame, dan Agustus ke September itu lagi sepi-sepi. Maka kita bisa tahu, oke, untuk bulan Agustus sama September ini sepertinya saya tidak usah membuat produksi terlalu banyak deh, ibaratnya begitu. Jadi kita tidak usah membuat kas kita itu lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, seperti itu. Yang ketiga adalah berusaha untuk mengekspansi usaha. Nah, ini terkadang menjadi pelaku UMKM yang selalu merasa puas begitu dengan usahanya yang tidak ada niat untuk berkembang. Jadi mereka itu kadang susah untuk berkembang dikarenakan mereka sudah puas, sepertinya sampai di sini aja usaha saya nggak usah mengekspansi lebih banyak lagi. Kadang pemikiran dari UMKM itu rata-rata di pelakunya begitu. Oke, itu saja hasil presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah. Kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.